Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Hairunisa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil akhir produk dari media yang sudah saya rancang. Jadi nama media yang saya buat namanya adalah Game Stereo Chamber. Jadi aplikasi atau program yang digunakan adalah menggunakan website Quizwizard. Kemudian cara membuat program games tersebut, yang pertama nanti teman-teman mencoba secara gratis. Jadi ada trial dulu, kemudian kalau untuk fitur yang lebih lengkap itu bisa berbayar. Nah, kemudian klik try it for free. Kemudian yang kedua, silakan sign up menggunakan alamat email Google untuk memudahkan ya. Jadi ini hanya digunakan eh, untuk membuat games. Nah, nanti teman-teman memilih pilihan untuk guru, karena kalau untuk siswa itu hanya untuk bermain game dengan kode yang sudah diberikan kepada mereka sebelumnya gitu. Nah, nanti pilih teachers. Nah, ini jadi diperlukan akun untuk pembuatan kuisnya. Oke, langkah kedua di sini memulai membuat game. Jadi, jika proses pendaftaran langkah pertama itu sudah berhasil, maka teman-teman bisa masuk ke dashboard Quiz Wizard untuk pertama kalinya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana membuat Quiz Wizard tersebut. Nah, kemudian kita bisa melihat juga di sana ada tampilan fitur-fitur yang disediakan. Kita bisa membuat berbagai macam tipe jenis soal. Ada yang eh, pilihan ganda, short question, dan lain sebagainya. Nah, jadi Quiz Wizard ini dia adalah platform pembelajaran berbasis permainan. Jadi yang memungkinkan guru itu membuat kuis interaktif secara visual. Nah, ada beberapa kelebihan di sini. Interaktivitasnya tinggi. Jadi membuat pembelajarannya lebih menarik dengan format papan permainan yang interaktif. Siswa menjadi lebih termotivasi karena ada elemen gamifikasi di sana. Terus yang kedua, visualnya menarik. Jadi tampilan antar muka menarik ya untuk siswa dari berbagai usia. Kemudian guru juga dapat mengcustom papan permainan ya. Papan permainannya nanti bisa memilih gitu, disesuaikan dengan jenjang yang dibutuhkan. Kemudian multifungsi, jadi mendukung berbagai jenis soal. Ada pilihan ganda, isian, soal teks, gitu, ada menjodohkan, mix and match, dan lain sebagainya. Dan juga ini bisa digunakan untuk berbagai semua mata pelajaran. Kemudian kemudahan penggunaan, jadi antara muka penggunanya itu intuitif, menjadi memudahkan guru dan siswa dalam memahami platform. Tidak memerlukan aplikasi yang lain karena memang Quizwizard ini basisnya website. Kemudian yang selanjutnya, umpan balik real time. Jadi guru dapat melihat hasil belajar siswa secara langsung, nilai dari semua siswa sudah ada langsung di website tersebut, sehingga mempermudah dalam evaluasi. Kemudian meningkatkan kolaborasi. Nah, di Quiz Wizard ini bisa digunakan untuk aktivitas kelompok sehingga mendukung pembelajaran secara kooperatif. Kemudian di sini ada kekurangan dari Quiz Wizard. Kekurangannya adalah keterbatasan akses gratis. Jadi kalau free atau masih trial itu hanya beberapa orang saja, hanya beberapa murid yang bisa masuk ke dalam Quiz Wizard. Ada minimalnya, minimal 20 murid gitu. Jadi sehingga kalau misalnya satu kelas ada 30 orang itu tidak bisa. Nah, paling eh, saran lain, alternatif lain adalah digunakan kelompok. Kemudian koneksi internet diperlukan. Jadi di Quiz Wizard ini harus memakai koneksi internet karena tidak bisa dimainkan secara offline. Oke, kemudian saya akan tunjukkan bagaimana tampilan dari Quiz Wizard. Nah, ini adalah tampilan dari Quiz Wizard-nya. Memplay untuk murid maju. Nah, di sini di handphone lain itu join, siswa bisa join menggunakan laptop. Di sini student join, klik student join, habis itu dimasukkan kodenya. Nah, ini kodenya langsung aja dimasukkan di sini. Nah, 9353. Nah, jadi setelah ada siswa yang bergabung di sini, nanti akan terlihat di sini siapa saja orang yang bergabung. Kalau misalnya ada 20 siswa juga. Nah, di klik start ini muncul tampilan dari Chamber. Jadi isinya adalah terkait dengan pertanyaan-pertanyaan karbon kiral dan juga akiral. Lihat progres dari Riva.
Nah, progresnya Riva masih di nomor satu misalnya. Atau mungkin nanti kalau muridnya banyak, bisa kayak gitu. Ya, jadi bisa ini, bisa untuk maju. Kalau misalnya salah, nanti akan tetap berdiam, akan maju 2 langkah. Nah, seperti itu. Nah, ini boleh kita keluar dulu. Kita akan melihat quiz wizard-nya. Oke. Nah, jadi di tampilan quiz wizard ini, guru bisa eh, mengkombinasi dengan LKPD juga. Karena kalau di quiz wizard ini hanya platformnya saja. Sehingga untuk menunjang platform tersebut, kita tetap membutuhkan LKPD. Nah, ini ya, yang sudah saya bahas di sini namanya game Stereo Chamber. Jadi kalau nanti guru akan membuat kuis, klik saja di sini New Quiz. Nah, maka di situ banyak fitur-fitur atau tampilan-tampilan. Nah, di sini ada Create New Quiz. Nanti klik Continue. Misalnya di sini ditambahkan cover foto. Bebas, misalnya kalau kimia berarti di sini boleh dipasang foto tabel periodik misalnya. Kemudian ini judulnya misalnya Kiral dan Akiral boleh. Kemudian nanti deskripsinya ditambahkan language Indonesia boleh, terus subjeknya untuk mata pelajaran kimia organik misalnya itu boleh ditambahkan. Grade-nya untuk kelas 10 misalnya. Nanti klik continue. Nah, ini untuk quiz wizard-nya nanti bisa untuk setelah selesai. Nah, ini nanti akan eh, setelah selesai nanti akan muncul sendiri. Nah, kita memasuk-masukkan soalnya di sini ya. Misalnya ini, apa yang dimaksud dengan kiral? Nah, ini bisa ada beberapa banyak pilihan di sini ya. Ada multiple choice, multiple response, numerical answer, ada short answer, true or false, atau open-ended. Nah, ini banyak ya. Itu. Kemudian di sini juga menyediakan fitur poin-poinnya mau berapa, terus limit dari satu soal itu ada berapa waktunya. Ini sudah disediakan. Nanti kalau sudah, nanti tinggal save aja di sini, save di pojok kanan. Seperti itu. Nah, kalau sudah save, nanti di sini bisa ditambahkan deskripsi ya, seperti yang tadi baru di save kayak gitu. Nah, di sini saya memadukan dengan LKPD. Nah, ini adalah LKPD yang sudah saya buat. Nah, lembar kerja peserta didik stereokimia. Karena kebetulan subjek yang saya ambil itu kimia organik pada materi stereokimia, maka di sini saya membuat LKPD-nya juga tentang stereokimia. Nah, di sini saya membuat LKPD yang dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, lalu petunjuk penggunaan LKPD. Ada bagian mengorientasi, jadi di sini memakai metode 5M. Mengorientasi, menanya, mengumpulkan data, kemudian mengorientasi, menanya, dan berhipotesis ya, mengumpulkan data, menyimpulkan, dan juga mempresentasikan. Nah, nanti di bagian mengorientasi ini, siswa dikasih fenomena atau contoh dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan subjek yang diambil. Nah, karena di sini karbon kiral, maka saya di sini mencantumkan foto contoh dari karbon kiral, karbon akiral, dan lain sebagainya. Kemudian boleh ditambahkan juga bahan ajar tambahan agar nanti siswa bisa membuka bahan-bahan bahan ajar tersebut. Kemudian di sini ada menanya dan berhipotesis. Jadi di sini siswa diminta untuk membuat rumusan masalah berdasarkan wacana yang sudah ada. Apa yang terpikirkan oleh siswa, di pikiran siswa itu seperti apa? Adakah pertanyaan seperti itu? Kemudian disuruh untuk membuat hipotesis atau dugaan sementara kira-kira menurut siswa ini seperti apa jawaban sementaranya dari pertanyaannya gitu. Oke, nah kemudian mengumpulkan data, setelah itu menyimpulkan. Nah, di sini siswa diminta untuk menyimpulkan. Nah, untuk gamesnya ini ada di bagian mengumpulkan data. Jadi di mengumpulkan data itu bermain game Stereo Chamber. Nah, di sini link kode aksesnya juga sudah ada. Tinggal nanti siswa join ke Quiz Wizard di HP masing-masing, kemudian masukkan kodenya. Kemudian nanti guru play aja di website guru seperti itu. Kemudian menyimpulkan dan mempresentasikan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya pada kesempatan kali ini. Saya cukupkan. Em, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.